Tasikmalaya adalah pusat perkembangan media massa terkemuka di Jawa. Pada dekade 20 sampai 40-an, terbitan karya jurnalistik asal kota Tasikmalaya menguasai lebih dari 40% karya jurnalistik di Jawa Barat. Pers Tasikmalaya dipelopori oleh Raden Sutisna Senjaya dan pengurus Paguyuban Pasundan Cabang Tasikmalaya. Berbekal pengalaman dalam mengelola majalah Pasundan, pada tahun 1923, Sutisna Senjaya merintis sebuah koran berbahasa Sunda bernama Sifat Tahunan. Koran itu diminati pembacanya dan terdistribusikan secara luas ke seluruh wilayah di Tatar Pasundan dan kota-kota besar di Pulau Jawa. Sampai dengan tahun 1940-an, Sifat Tahunan adalah media yang paling otoritatif dan rujukan masyarakat di Tatar Sunda. Media ini banyak menyoroti perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Hindia Belanda dengan gaya pembahasan yang progresif, kritis, dan berimbang. Pandangan dalam Sifat Tahunan mendapat tempat di hati pembacanya. Pada tanggal 10 Februari 1939, Alleman Handelsblad, koran Belanda terbitan Amsterdam, memberikan perhatian khusus terhadap Sifat Tahunan yang tumbuh menjadi koran besar dengan oplah 5.800 eksemplar per hari. Sifat Tahunan bisa dibagi menjadi dua masa. Masa pertama masa Sutisna Senjaya, masa Sifat Tahunan awal dari 23 sampai 30 di Tasik, dan tahun 30 sampai 40-an ketika Sifat Tahunan ditarik ke Pasundan, pengurus Pasundan Pusat di Bandung. Ini dua karakter yang berbeda. Kalau 30 sampai 40-an sangat kooperatif sekali. Tapi kalau Sifat Tahunan di masa 23 sampai tahun 30-an dipimpin pimpinan Sutisna Senjaya, Sifat Tahunan itu sangat keras sekali. Sehingga dalam catatannya Sifat Tahunan ketika terbit di Tasik itu seringkali mendapat masalah hukum atau disebut peresdeleh gitu. Dia mendapati masalah gitu ya, dilarang edar lah, dilarang ini, bahkan pernah ada usaha penangkapan dari polisi gitu terhadap penulis di Sifat Tahunan itu. Sifat Tahunan menjadi simbol kebangkitan pers di Tasikmalaya. Kemunculannya memicu lahirnya puluhan media massa di Tasikmalaya. Bahkan, pertumbuhan dan perkembangan pers di Tasikmalaya hampir tidak tertandingi oleh daerah manapun di Tatar Pasundan. Setelah Sifat Tahunan, bermunculan koran dan majalah lain seperti Lalajang Domas, Pekabaran, Kawan Kita, Satria Pura, Bijaksana, Ikhtiar, Tawakal, Timbangan, Balaka, Al-Imtisal, dan lain-lain. Tercatat dalam kurun waktu antara 1920 sampai 1940, ada sekitar 17 media massa yang terbit di Tasikmalaya. Bahkan, jumlahnya bisa jadi lebih banyak, karena tidak sedikit koran yang umurnya sangat singkat atau hanya terbit satu edisi. Perkembangan koran di Tasikmalaya, terutama koran-koran berbahasa Sunda itu, tidak lepas dari peran pengusaha. Gitu. Pengusaha yang paling besar kontribusinya terhadap perkembangan koran ini adalah Haji Sobari dan Haji Uju Ajuhuri sebenarnya. Kedua orang ini karena mereka orang kaya raya gitu ya, itu memiliki modal yang cukup untuk membiayai percetakan koran-koran yang ada di ini. Dalam konteks bisnis sebenarnya mereka relatif menguasai gitu ya.
menguasai seluruh cetakan majalah-majalah atau koran-koran yang ada di Priangan. Mereka cukup menguasai secara bisnis. Nah, tapi terlepas dari itu, mereka memiliki ideologi yang sama. Gitu. Kira-kira pandangan para haji percetakan ini ya, pandangannya sama dengan pandangan orang pergerakan di masa itu lumrahnya. Jadi apapun pergerakannya, apapun ideologinya, apapun pikirannya, apapun ismenya, apapun keyakinannya, ketika mereka memiliki tujuan yang satu, yaitu memajukan masyarakat pribumi, lantas mereka hendak mendorong kemerdekaan bangsa pribumi, itu disupport oleh mereka. Mereka tidak takut dengan apapun dalam konteks mencetak karya-karya para aktivis di masa itu, para aktivis pergerakan yang cukup luar biasa tajam dan keras gitu mengkritisi pemerintah kolonial.